semuanya, selamat datang di podcast HMJ Analis Kesehatan with Imatelki melalui acara obrolan seru bersama analis kesehatan yang bertema Ambil Jalan yang Benar, Kesehatanku, Hakku. Baik, dalam beberapa menit ke depan, saya Sugianti Serliana dari Imatelki akan menemani kalian semua melalui obrolan seru bersama analis kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat luar biasa sekali nih. Ada Yunda Hazabani Nur Aziza yang merupakan Duta HIV/AIDS Provinsi Bengkulu tahun 2024. Boleh Yunda saya dulu di kamera? Hai. Nah, untuk bintang tamu yang kedua tak kalah hebatnya nih teman-teman. Beliau merupakan Duta Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2024. Boleh Kak Akbar terlebih dahulu saya di kamera? Halo. Baik, sebelum ke topik selanjutnya, mungkin boleh nih kita berbincang-bincang terlebih dahulu Kak Yun. Gimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, mungkin teman-teman di luar sana pada bingung nggak sih? Kok manggilnya kakak sama Yunda nih? Nah, jadi sedikit penjelasan teman-teman. Kalau di Himpunan Jurusan Analis Kesehatan itu, untuk panggilan kakak itu adalah cowok dan untuk panggilan Yunda adalah cewek. Baik, tanpa basa-basi lagi, mungkin kita lanjut ke pembahasan. Untuk sesi tanya-jawab yang pertama, menurut kakak Yunda apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas dalam konteks di dunia perkuliahan bagi mahasiswa? Mungkin bisa dijawab pertanyaannya kepada Yunda? Oke, baiklah. Kalau kita berbicara tentang pergaulan bebas di dalam lingkup kehidupan mahasiswa, itu tentunya tentang perilaku seorang mahasiswa yang melampaui nilai norma dan etika, seperti penggunaan narkoba, dan itu yang memicunya adalah jauhnya pengawasan dari orang tua. Mungkin itu saja dari saya. Baik, kalau menurut Kak Albert gimana Kak untuk tanggapannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut pandangan saya, pergaulan bebas dalam lingkup kehidupan mahasiswa di kehidupan kampus, pergaulan bebas ini adalah pergaulan yang dilakukan oleh mahasiswa baik di dalam kampus maupun di luar kampus, dari mana pada pergaulan ini dilakukan secara berlebihan dalam aspek aktivitas yang dilakukan dalam pergaulan ini berada di luar nilai-nilai normal ataupun melanggar aturan, seperti perilaku vandalisme, perilaku kriminal, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Mungkin adapun faktor yang mempengaruhi ialah kalau mahasiswa ini kan perbedaan dengan siswa itu salah satunya rendahnya pengawasan dari orang tua, dan sesudah itu mungkin karena mahasiswa ini memiliki waktu senggang yang lebih banyak dibanding siswa biasa. Mungkin itu saja. Baik, luar biasa sekali teman-teman untuk jawabannya. Mungkin selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Seberapa penting sih Kak Yun kita harus memilih teman di dunia perkuliahan agar terhindar dari pergaulan yang negatif? Karena kan saat ini banyak sekali kita ketahui bahwa pengaruh teman itu sangat kuat sekali dan bisa mempengaruhi diri kita sendiri, termasuk kalau misalnya teman kita teman dekat itu mungkin bisa pergaulannya tuh lebih ke bisa mempengaruhi kita gitu. Nah, untuk pertanyaannya mungkin dijawab terlebih dahulu Kak Akbar. Mungkin kalau untuk krusialnya penting banget, malah kebangetan pentingnya. Mengapa? Karena dari teman itu behavior kita terpengaruhi, visi kita terpengaruhi, serta teman-teman itu bisa menjadi wadah inspirasi serta motivasi bagi kita sendiri. Jadi alangkah baiknya kita memilih teman itu sebaik-baiknya teman. Adapun tips yang saya berikan untuk memilih teman ialah carilah teman yang visinya sama dan nilainya sama, sehingga kita bisa improve, bisa sama-sama mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dan alangkah baiknya saya berikan tips untuk jangan ragu katakan tidak jika suatu hal itu bertentangan dengan prinsip yang kita punya. Mungkin itu saja. Ya. Baik, terima kasih Kak Akbar. Mungkin tanggapan dari Yunda gimana nih Yun? Tips dan trik dalam memilih teman agar tidak terjaring ke pergaulan negatif?
Oke, baik. Mungkin saya setuju sama saudara Akbar bahwa memilih teman itu sangat penting bagi kita karena lingkup pertemanan itu sangat mempengaruhi sikap serta kebiasaan kita. Lingkungan pertemanan yang positif itu bisa membawa kita ke lingkungan yang lebih baik. Lingkungan pertemanan yang positif itu bisa mensupport kita, mengingatkan kita ketika kita hilang arah. Sebaliknya, jika pertemanan itu negatif, maka akan membawa kita ke hal-hal yang tidak diinginkan, begitu. Oke, baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab yang ketiga. Pandangan Yunda Hazabani sebagai Duta HIPS, apa sih faktor yang mendorong mahasiswa sehingga terlibat dalam pergaulan bebas? Boleh Yun dijelaskan? Oke, baik. Tentunya ada beberapa faktor yang dapat mendorong mahasiswa untuk masuk ke dalam pergaulan bebas. Yang pertama adalah mahasiswa itu kebanyakan anak rantau ya, jadi hilangnya pengawasan dari orang tua. Hilangnya pengawasan dari orang tua ini bisa mempengaruhi mereka untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan secara bebas. Dan yang selanjutnya itu adalah mungkin stres dari akademik atau tugas-tugas ya. Jadi mereka mencari pelarian untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Dan juga tekanan dari sosial, mungkin dari lingkungan yang mempengaruhi mereka untuk melakukan hal-hal negatif. Mungkin dari Yunda ada nggak sih tips cara memilih teman gitu menurut pandangan pribadi Yunda? Oke, untuk cara memilih teman itu kita lihat apakah di lingkungan pertemanan itu bisa membawa kita ke hal-hal yang tidak seharusnya mereka melakukan hal yang negatif gitu. Kita melihat bahwa mereka melakukan hal yang positif, kayak melakukan sesuatu yang positif lah gitu. Jadi pilihlah pertemanan yang menurut pandangan kamu bahwa itu positif. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh untuk Kak Akbar, apa saja nih aktivitas positif yang dapat diikuti mahasiswa di sela-sela banyaknya tugas menumpuk sehingga mahasiswa tidak terjerumus ke pergaulan bebas? Mungkin Kak Akbar bisa dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa aktivitas yang dapat diikuti oleh mahasiswa dikala sela-sela deadline kampus gitu ya. Yang pertama yaitu ikut organisasi, di mana dalam organisasi ini kita dapat mencari pengalaman, mencari jaringan ya, menjaringan orang-orang sehingga kita dapat saling bergaul dan mendapat benefit yang baik. Selanjutnya ialah hobi, yaitu kita sering melakukan hal-hal yang berbau hobi kita, semisal kita itu menulis, membaca ataupun melukis, yang mana kita dapat mengembangkan hard skill pada segmen ini. Yang selanjutnya ialah olahraga. Selain menyehatkan tubuh, olahraga juga dapat meningkatkan relax kita supaya kita enggak terlalu tertekan oleh deadline-deadline yang ada di dunia perkuliahan. Oke, baik. Kalau dari Yunda Hazabani gimana Yun tanggapannya mengenai hal itu? Oke, saya setuju sama saudara Akbar. Tentunya sebagai mahasiswa, kalau mau kegiatan yang kayak gitu mungkin bisa mengikuti organisasi seperti HMJ atau BEM, dan juga bisa mengikuti UKM-UKM yang tersedia untuk memberikan wadah terhadap hobi yang kita punya, begitu. Mungkin untuk Kak Akbar, sekarang ini kan sudah memasuki, udah berapa semester sebelumnya Kak? Ini yang semester ketiga. Iya, semester ketiga. Mungkin lagi banyak-banyaknya tugas ya Kak ya? Iya, betul sekali. Nah, gitu. Dari Kak Akbar sendiri gimana Kak rasanya? Jujur, untuk ada sih tekanan-tekanan dari akademik itu. Kadang-kalanya kita kan ada terdorong rasa untuk menumpuk tugas, sehingga pada akhirnya saat deadline-nya sudah mepet, kita akan mendapatkan pressure yang lebih, begitu kan? Sehingga kita mulailah, apalagi kalau orangnya itu belum punya hal-hal yang dapat memanajemen stresnya, apakah itu olahraga ataupun berorganisasi, sehingga mereka akan pusing ya, apalagi berpotensi untuk terjerumus dalam pergaulan bebas. Oke, baik. Kalau dari Yunda Hazabani gimana Yun tanggapannya mengenai hal itu? Oke, kalau dari Yunda ya, di semester 5 itu sangat padat, apalagi
terhadap dinas-dinas, dan waktu-waktunya itu sangat sedikit untuk istirahat. Mungkin untuk hal-hal yang seperti ini di kesibukan-kesibukan Yunda, itu mungkin akan ada persentase sedikit untuk terjun ke pergaulan bebas karena adanya sedikit waktu yang tersisa atas kegiatan-kegiatan kampus kita seperti dinas dan kegiatan duta begitu. Jadi Yunda lebih memilih untuk beristirahat. Baik, dari tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai kesibukan, cara menghindari pergaulan bebas. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab nih Kak Yun. Nah, jadi sebagai duta kampus, bagaimana sih menurut Kakak Akbar cara agar bisa mempengaruhi teman-teman mahasiswa untuk lebih peduli tentang pencegahan HIV/AIDS? Boleh Kak Akbar pertanyaannya dijawab? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin yang terbesit dalam pikiran saya untuk membuat teman-teman saya lebih menyadari apa itu HIV/AIDS, bahayanya HIV/AIDS, serta pencegahannya HIV/AIDS. Mungkin saya akan menarik minat teman-teman saya supaya mahasiswa yang ada di lingkungan kampus untuk bincang-bincang santai ataupun diskusi santai mengenai HIV/AIDS, yang dimana diharapkan sesudah diskusi ataupun bincang-bincang santai ini mereka mendapatkan modal ataupun mindset sehingga mereka tidak akan terjerumus dalam pergaulan bebas karena mereka sudah tahu bahayanya dan sudah tahu cara untuk mencegahnya. Oke, baik Kak Akbar. Mungkin bisa ditanggapi Yunda Hazabani gimana? Oke, untuk pencegahan HIV/AIDS itu untuk mendorong mahasiswa menjauhi hal tersebut, saya termasuk Proud of HNJ telah menyediakan program ini. Untuk ini program tahunan ya, untuk berbincang-bincang tentang HIV/AIDS, dan harapan saya kedepannya bisa membuat suatu program untuk kita bisa berbincang lebih terhadap HIV/AIDS, apa itu HIV/AIDS, cara pencegahannya, dan bagaimana stigma dari masyarakat. Jadi untuk mendorong mahasiswa menjauhi HIV/AIDS itu mahasiswanya harus tahu dulu HIV/AIDS itu apa sih, dan kalau kita kena HIV/AIDS itu gimana sih, gitu. Jadi harapannya mahasiswa harus tahu dulu HIV/AIDS itu tersebut. Oke, baik, terima kasih Yunda. Sekarang ini banyak sekali kita ketahui bahwasanya itu pergaulan bebas itu sangat banyak sekali, apalagi di kalangan kita sebagai mahasiswa. Nah, untuk tanggapan dari Yunda itu bagaimana sih Yun cara menghindari hal tersebut supaya mahasiswa tidak lagi melakukan itu? Dan juga tidak hanya mahasiswa, di kalangan anak muda bisa dikatakan generasi milenial sekarang banyak sekali melakukan hal-hal tersebut. Nah, tanggapan Yunda itu gimana ya? Sayang sekali bagi generasi muda yang terjun ke dalam pergaulan bebas, karena generasi muda itu adalah penerus bangsa. Jadi diharapkan untuk bisa terjauh dari pergaulan bebas itu menyibukkan diri ke hal-hal yang positif. Seperti yang setelah kita jelaskan tadi, bisa melakukan olahraga atau mungkin seminar, mengikuti seminar atau kegiatan-kegiatan yang berpengaruh positif bagi kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih mencegah penyebaran HIV di dunia perkuliahan? Dari Yunda Hazabani dulu, boleh Yun untuk dijawab. Untuk mencegah penularan HIV/AIDS di dunia perkuliahan, ya itu tadi, tidak terjun ke pergaulan bebas, karena HIV/AIDS ini kan menular dari pergaulan-pergaulan yang bebas, kayak hubungan seksual. Karena pergaulan-pergaulan yang negatif gitu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang bisa membuat kita terkena virus HIV/AIDS itu sendiri. Jadi lebih baiknya untuk melakukan hal-hal yang positif sajalah di kampus gitu. Jangan terjun ke dalam pergaulan bebas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Akbar, gimana nih Kak, bagaimana pentingnya pencegahan penyebaran HIV di dunia perkuliahan? Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya sangat setuju dengan ungkapan Yunda Hazabani mengenai pencegahan HIV dengan cara menghindari pergaulan bebas.
Dan adapun ada cara yang lain untuk menghindari apapun ataupun meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam menyadari HIV, bahaya HIV dan resikonya, yaitu dengan cara rutin untuk melakukan seperti lomba poster ataupun lomba video edukatif yang mana kita akan membawakan tema HIV, bahayanya HIV, serta pencegahan HIV yang dapat menumbuhkan daya sadar mahasiswa akan bahaya HIV dan pencegahannya. Untuk pertanyaan terakhir kepada Kakak dan Yunda, apa sih pesan dan kesan yang akan disampaikan untuk teman-teman kita yang saat ini masih berkuliah dan agar mereka tidak terjerumus ke pergaulan bebas, dan pesan apa yang agar mereka tidak terjadi penyakit-penyakit seperti penyebaran virus HIV di dunia kampus? Boleh untuk Yunda Hazabani terlebih dahulu. Oke, pesan dari saya, you have to know that the virus can make your diet, and then you have to know the virus is very dangerous, so you have to protect yourself by the virus. Jadi kalian harus menjauhi pergaulan bebas untuk membuat diri kalian lebih baik lagi, gitu. Karena your head, your right, and your head, your power. Menurut Kak Akbar gimana nih Kak, pesan dan kesan yang akan Kak Akbar sampaikan mengenai teman-teman yang saat ini masih berkuliah agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas, dan pesan agar tidak terjadi penyebaran virus HIV di dunia kampus? Baik, pertama untuk pesan dulu ya. Pesan dari saya, ada sebuah quotes dari seseorang yang saya idolakan, dan quotesnya berbunyi, pikiran yang cermat tumbuh dari pikiran yang sehat, jiwa yang sehat tumbuh dari tubuh yang sehat. Maka hendaknya kita jaga kesehatan kita untuk masa depan dan mimpi yang akan kita raih. Karena sejatinya apa yang kita raih itulah yang akan membanggakan kita di depan orang tua kita. Dan satu lagi, bahwa orang tua kita menunggu kita dengan kesehatan yang baik. Jangan kecewakan mereka dengan melakukan pergaulan yang bebas. Gitu saja. Baik, itulah tadi teman-teman berbincang-bincang mengenai pencegahan HIV/AIDS. Nah, mereka adalah bintang tamu sekaligus narasumber kita yang telah memberikan inspirasi kepada kita semua, sehingga kita mengetahui akan pentingnya pencegahan virus HIV pada saat ini. Baik, boleh beli aplaus dulu untuk kita semua. Itu tadi obrolan seru kita bersama Yunda Hazabani dan Kak Akbar Al-Johari. Nah, dari obrolan hari ini dapat kita simpulkan bahwasannya pencegahan virus HIV/AIDS itu sangatlah penting untuk kita semua. Kita sebagai mahasiswa alangkah baiknya untuk memberikan informasi-informasi penting dan menjauhi semua pergaulan bebas yang bisa mempengaruhi hal-hal negatif bagi diri kita sendiri. Maka pintar-pintarlah kita untuk mencari hal-hal yang positif sehingga kita menjadi mahasiswa-mahasiswa yang bisa mengetahui akan pentingnya pencegahan virus HIV/AIDS pada saat ini. Oke, terima kasih kepada Yunda Hazabani dan Kak Akbar yang sudah menjadi bintang tamu, yang sudah memberikan banyak inspirasi kepada kita semua. Saya rasa mungkin itu saja obrolan kita pada hari ini. Mungkin kita bisa ketemu di lain hari. Saya rasa mungkin itu saja obrolan kita pada hari ini. Mungkin kita bisa berbincang-bincang di lain waktu lagi, Kak Yun. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan sudah menonton perbincangan kita pada hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Mungkin kita bisa ketemu di observan selanjutnya. See you!